Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai polemik iuran tapera atau tabungan perumahan rakyat ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama. Pak Suryadi, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Suryadi, ini kalau menurut Anda, bagaimana sebenarnya dampak kebijakan ini pada masyarakat yang mungkin mengaku sudah punya rumah, Pak, tapi berpotensi ya bisa jadi masuk nanti ke dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Bisa jadi sudah punya rumah orang tua begitu atau rumah nenek kakek. Bagaimana, Pak Suryadi? Baik, jadi memang betul adanya tapera ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 ya tentang tabungan perumahan. Itu dilatar belakangi oleh adanya backlog ya kekurangan perumahan kita yang tahun 2023 ini mencapai 9,9 juta. Sehingga diharapkan perlu ada solusi bagaimana menutupi kekurangan kebutuhan rumah tangga di Indonesia gitu ya. Namun demikian dalam implementasinya karena undang-undang mengamanahkan kepada pemerintah yang harus dituangkan dalam peraturan pemerintah, yang menjadi persoalan kemudian ini menjadi bias. Karena yang terlibat di dalam tabungan tapera ini bukan saja mereka yang belum memiliki rumah, tapi seluruh pekerja ya, baik pekerja yang digaji oleh pihak lain dalam hal ini baik ASN, Polri, kemudian di swasta maupun pekerja mandiri. Mereka yang bisa menghasilkan misalnya petani atau para pengusaha begitu. Ini yang diharuskan ikut di tapera. Padahal yang menjadi fokus kita seharusnya adalah mereka-mereka yang belum memiliki rumah gitu ya. Nah, oleh karena itu akan menjadi beban baru bagi pekerja kita yang sebetulnya sudah memiliki rumah atau mungkin baru saja mengambil kredit perumahan. Tapi mereka diharuskan lagi untuk membayar tabungan perumahan. Nah, ini yang sebetulnya menjadi evaluasi kita agar dalam penerapannya perlu lebih selektif begitu ya. Baik. Jadi kalau untuk dua kategori yang tadi Anda sebutkan, mungkin yang sedang menjalankan KPR rumahnya atau yang sudah punya rumah, bisa untuk menolak tidak mau mengikuti program tapera ini? Ya justru itulah yang menjadi masalahnya karena ini berlaku untuk semua. Misalnya ASN yang sudah punya rumah, mereka nanti otomatis akan dipotong ya sebesar 2,5% karena ada subsidi 5% dari pemerintah. Demikian juga nanti pegawai swasta. Dan ini hanya bisa dicairkan nanti ketika mereka usia 58 tahun gitu. Bahkan yang kita khawatirkan di sini adalah dalam salah satu klausul di PP itu dana ini kan nanti akan dikelola oleh BP Tapera, kemudian mereka investasikan. Salah satunya adalah misalnya melalui katakanlah obligasi pemerintah. Nah, ini kan akhirnya menimbulkan kecurigaan, jangan-jangan pemerintah lagi kekurangan uang, kemudian menghimpun dana dari masyarakat, dan dana ini nanti digunakan untuk yang lain gitu. Dikhawatirkan terjadi seperti Asabri, kemudian Jiwasraya dan lain sebagainya. Sehingga saya kira pemerintah perlu mengevaluasi terutama memberlakukannya kepada mereka-mereka yang tidak memiliki rumah atau belum memiliki rumah begitu. Baik, ini kan masih diberlakukan 2027 ya Pak Suryadi. Nanti pada saat seiring berjalannya waktu, bagaimana evaluasi yang harusnya dilakukan? Pengawasannya seperti apa kalau ada potensi bisa terjadi seperti kasus sebelumnya? Iya kan PP ini sebetulnya diterbitkan tahun 2020, sudah cukup lama ya, hanya saja memang ada revisi di tahun 2024 ini. Dan sosialisasinya kurang lebih masih 2 tahun lagi dan sebetulnya sudah mulai terutama untuk ASN. Nah, pengawasannya yang kita inginkan adalah misalnya di komisioner di BP Tapera ini harus misalnya melibatkan DPR agar akuntabilitasnya, siapa orangnya, integritasnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang sampai saat ini juga belum dilakukan sehingga bagaimana profesionalisme mengelola dana yang sebenarnya cukup besar. Misalnya Real Estate Indonesia itu membuat simulasi, kalaupun ini dilaksanakan, itu akan terkumpul dana sebesar 137 triliun. Walaupun pemerintah punya angka yang berbeda ya, sebesar 71 triliun per tahun, dana yang akan dikelola yang belum tentu nanti ini efektif untuk menyelesaikan backlog rumah ya sebesar 9,9 juta unit itu. Baik, Pak Suryadi tadi Anda katakan kalau sekarang ASN sebenarnya sudah berjalan juga untuk program seperti ini. Hasil evaluasinya apa saja Pak? Apakah ada catatan tertentu dari yang sudah berlaku?
Yang menjadi catatan pertama, ini kan ada program sebelumnya ya, ketika undang-undang ini diundangkan, kemudian ada dana yang harus dikonversi. Nah, banyak ASN yang kesulitan mencairkan dananya, mereka yang sudah pensiun, bahkan sampai saat ini cukup banyak mereka yang dananya sudah mengendap tetapi belum bisa dicairkan karena masih menunggu ketentuan lebih detail ya dari BP Tapera. Nanti ada peraturan tersendiri di internal BP Tapera. Nah, sampai saat ini masih kesulitan bagaimana mencairkan dana pensiunan-pensiunan yang sebetulnya mereka sudah punya dana di sana gitu ya. Walaupun bentuk programnya berbeda. Begitu. Ini yang evaluasi kita. Nah, selanjutnya ini kan ada dua ketentuan ya. Ada ketentuan yang menjadi peserta yang memiliki gaji di atas UMR, tetapi ada juga sebetulnya fasilitas dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah gitu ya. Nah, sementara kalau penghasilannya, kalau menurut Kementerian PU kan ada subsidi suku bunga, nanti ada subsidi uang muka, itu untuk mereka yang berpenghasilan di bawah 8 juta. Tapi ada yang penghasilannya 8 juta pas gitu atau lebih sedikit, mereka sudah punya beban, sudah punya rumah, kemudian diwajibkan ikut Tapera, tapi mereka kalau mau ngambil yang subsidi tidak bisa karena sudah punya penghasilan eh, di atas 8 juta. Walaupun penghasilan ini kadang-kadang terutama untuk pekerja mandiri kan mereka tidak tetap. Kadang-kadang tahun ini bisa 8 juta, bisa turun 7 juta dan seterusnya gitu. Nah, ini mekanisme yang mereka akhirnya tidak mendapatkan haknya tapi kewajibannya terus dijalankan gitu. Ini Baik. yang terus kita evaluasi supaya pemberlakuannya betul-betul selektif gitu sesuai dengan tujuan awal bagaimana menutupi kekurangan rumah bagi keluarga di Indonesia. Baik, jadi walaupun nanti akan berlaku masih di 2027, tapi banyak pertanyaan dari publik dan juga ada hasil catatan dan evaluasi dari anggota DPR terkait dengan peraturan pemerintah ini. Nanti kita lihat bagaimana dengan dinamikanya ya, Pak Suryadi seiring berjalannya waktu. Terima kasih Pak Suryadi Jayapurnama, anggota Komisi 5 Baik, DPR terima RI kasih. sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.